Apakah Be More Gentle dia mengcopy dari Kevin Sinarli? Ketika ada 10 YouTuber Indonesia yang buat, ya kurang lebih tipsnya sama. Apakah YouTuber besar plagiat YouTuber kecil yang nggak kelihatan? Dan yang gue tanya, YouTuber kesayangan lu, YouTuber yang lu bela-bela, dapat informasi dari mana? Jadi gue dapet komen lagi nih. Oke nih bro, karena gue dapet komen, sebenarnya gue mau thank you banget nih untuk bro yang selalu komen ya. Apalagi untuk bro Dedi Asis yang komennya nggak masuk akal dan terkesan nyinyir. Makasih banget udah ngasih gue konten. Karena kalau kalian tahu, gue punya konten yang namanya Sudut Pandang, dimana gue memberikan pemikiran-pemikiran yang menurut gue bisa diterima karena gue selalu berpikir berdasarkan logika. Jadi reasonable banget. Dan ini dia komennya. Hai bro, I'm here. Jadi menurut gue, tips dari lu sendiri yang original ya dari lu sob. Gue udah ada hapus karena gue liatnya ini orang gak penting banget sih. Pemikirannya gak masuk akal. Maksudnya bukan yang gak penting ya, sorry. Pemikiran gak masuk akal. Jadi menurut gue tips yang dari lu sendiri yang original. Lu nandain kalau lu benar-benar mikir. Kalau video lu yang kemarin ngomongin yang misalnya tentang gentleman atau apa, itu gue nggak mikir. Dan kalau gue ngasih tips yang gue kan bilang gitu di video bahwa banyak adaptasi dari channel luar. Ketika gue ngasih 9 tips dan gue bilang 7 gue adaptasi, sedangkan 2 gue tambahin versi gue. Itu katanya yang 2 baru gue mikir, sedangkan yang 7 itu adalah plagiat. Atau misalnya gue mengcopy suatu channel dalam negeri. Gak selalu channel luar. Dia bilang, gue nggak bilang lu mengcopy channel luar, tapi bisa aja lu mengcopy channel dalam gitu. Dan di sini gue bakal jelasin. So bro Dedi Asis, I'm here. I'm gonna finish you in 15 minutes, okay? Gue bakal jelasin. Kita langsung belak-belakan aja. Gue nggak akan banyak omong. Langsung ya. Jadi misalnya kalau menurut lu bahwa ketika gue ngasih 9 tips, yang 7 adalah gue adaptasi dari channel luar, gue terjemahin dan gue bawakan dengan gaya gue, sedangkan yang 2 memang itu pure dari gue, yang ori cuma 2. Oke, jadi tips itu menurut dia nggak boleh sama dengan channel luar atau dengan channel dalam. Kalau yang lain udah ada ya nggak boleh. Gue harus mikir sendiri. Sedangkan gue bilang bahwa semua adalah adaptasi dari luar. Ketika di luar udah bilang menggunakan beard oil, menurut gue harus tetap bilang menggunakan beard oil karena memang ya kayak gitu. Sedangkan bro Dedi ini dia pengen ketika gue udah di channel luar udah bilang penggunaan beard oil, gue nggak boleh bilang. Mungkin gue harus bilang gue menggunakan minyak lintah kali, minyak bulus atau yang lain. Dan gue bakal kasih tahu kalau itu pemikiran lu, semua channel informatif yang ada di dunia ini plagiat. Dan gue akan kesebutin aja. Gue nggak bilang channel ini plagiat, tapi kalau ini pemikiran lu, ini termasuk plagiat karena ya adaptasi dari channel luar. Tapi menurut gue itu bukan, karena informatif itu akan sama dari luar negeri dan dari dalam negeri. Gue bakal kasih tahu lu. Ini gue udah ada datanya. Jadi nih, gue bikin satu video di channel gue tentang bagaimana cara menggulung kemeja. Nah, itu adanya gue publish tanggal 23 Maret 2019. Udah setahunan yang lalu. Cara menggulung kemeja panjang. Nah, itu ada 5 cara. Yang satu memang nggak pernah dipakai di Indonesia. Karena itu lu harus taruh semacam kayak karet di sini dan lu baru gulung. Ntar karetnya itu ada di dalam gulungan. Itu nggak bisa diaplikasiin di Indonesia ya. Nah, itu juga ada di channel Be More Gentle. Udah 300.000 subscriber. Diposting tanggal 17 September 2018. Oke. Ada juga di channel Kevin Sinarli 7 Desember 2017. Tapi dia cuma ambil 3 tips. Dari 5, dia cuma ambil 3. Apakah Be More Gentle dia mengcopy dari Kevin Sinarli? Belum tentu. Apakah dia nonton Kevin Sinarli Be More Gentle? Belum tentu.
Ada juga dari Putra Kalipi dengan subscriber yang ditutupin. Viewsnya juga gue lihat di video-video terakhirnya ya masih sekitaran gue lah. Maksud gue dan Putra Kalipi ini masih sama-sama YouTuber kecil. Kalau Be More Gentle, Kevin Sinarli itu kan udah YouTuber di atas 100.000 subscriber. Dia nge-post di 20 Maret 2019. Beda 3 hari dengan gue. Apakah gue mengcopy Putra Kalipi? Men, itu 3 hari untuk YouTuber kecil, videonya nggak akan keangkat. Dan YouTube nggak akan bantuin waktu itu. Ketika viewers cuma 30, cuma 50. Gue bahkan nggak tahu men siapa Putra Kalipi. Gue baru lihat kemarin sejak gue mau bikin video ini. Nah, itu. Jadi, apakah kita itu mencontek YouTuber Indonesia? Nggak juga. Gue bilang ini adalah informasi. Semua bisa sama. Kalau cara menggulung kayak gitu, mau diapain? Ketika ada 10 YouTuber Indonesia yang buat, ya kurang lebih tipsnya sama. Cuman bedanya ada yang ambil 3, ada yang ambil 5, ada yang ambil 4. Ya memang kayak gitu. Dan lu bisa lihat ada channel yang udah gue bahas juga, Real Man Real Style. Dia posting persis sama yang gue bikin, persis dengan yang Be More Gentle bikin. 29 September 2011. Memang gue ngambil referensi dari situ. Gue bilang aja, gue mau jujur aja. Gue nggak tahu Be More Gentle ngambil referensi dari mana. Tapi gue yakin 100% itu bukan pemikiran dia. Dia pasti dapat informasi dan dia kemas lagi dengan gaya dia. Jadi menurut gue itu bukan plagiat, tapi menurut Bro Deddy ini itu plagiat ya. Jadi gue nggak tahu. Dan ada juga channel The Style OG 20 Agustus 2017. Itu dia juga bikin mirip dengan yang Real Man Real Style, tapi dia cuma ambil 3 atau 4 gitu, gue lupa. Jadi di channel luar pun ada kesamaan antara Real Man Real Style dan The Style OG. Dan di Indonesia ada kesamaan antara Be More Gentle, Koko Brewo, Kevin Sinarli, dan Putra Kalipi. Apakah itu plagiat? Dan kalau memang misalnya yang pertama, itu kan di sini adalah Real Man Real Style, dia yang pertama. 29 September 2011. Ada The Alpha Roll, The Basic Roll. Dan kalau memang itu udah dipakai, terus harus gimana? Bagaimana dengan yang lain? Dan dia juga pasti dapat dari mungkin Real Man Real Style, dia akan membaca artikel lebih dulu. Dia baca artikel duluan. Atau misalnya dia dapat dari buku mungkin. Karena dia memulai duluan gitu. Jadi ya udah. Dan gue bakal kasih tahu gitu. Misalnya ini kan informasi. Tips itu adalah informasi, berita lah. Ya informasi lah. Anggaplah gue minjem nama nih, Detik sama Kompas, memberitakan berita bola. Live nih, baru tadi malam nih. Chelsea lawan Bayern Munchen. Ini kan ngepost nggak mungkin barengan nih. Bisa aja si Detik ngepost jam 4 pagi. Kompas ngepost jam 4:05. Apakah Kompas plagiat pada Detik? Karena ini kan golnya pasti menitnya sama. Oh di Detik gol pertama di menit ke-10. Kompas, oh nggak bisa. Menit ke-10 udah dipakai sama Detik. Gue menit ke-12. Kan informasinya jadi nggak benar. Jadi nggak valid gitu. Apa bedanya sama tips? Ketika misalnya untuk menjadi gentleman harus begini. Untuk menggulung kaos harus begini. Untuk menumbuhkan rambut harus begini. Untuk misalnya menghasilkan AdSense dari YouTube. Untuk mencairkan harus begini. Ya lu YouTuber besar, YouTuber kecil, ya tipsnya akan sama. Ketika YouTuber kecil bikin duluan dan YouTuber besar bikin belakangan, tapi yang YouTuber besar karena dia besar, dia jadi viewsnya lebih banyak, terekspos lebih besar. Apakah YouTuber besar plagiat YouTuber kecil yang nggak kelihatan? Kita nggak tahu dan belum tentu jelas. Jadi menurut gue itu adalah adaptasi ya. Adaptasi ya memang. Informasi ya kayak gitu. Lu YouTuber gadget juga sama. Ketika misalnya YouTuber gadget besar, ini YouTuber gadget kecil ngeluarin duluan nih, beda sehari, tapi yang ke-expose YouTuber besar. Apakah dia mengcopy YouTuber kecil? Belum tentu, karena emang informasi sama. Kalau RAM-nya 8 GB, ya di semua kan 8 GB gitu.
Ya udah, intinya kayak gitu. Nggak mungkin lu bikin tips baru, oh ini 8 giga. Oh nggak bisa, udah dipakai 8 giga. Gue 8,02 giga. Lu bodoh gitu. Kelihatan banget pemikiran lu, otak lu di mana gitu kalau lu mikir bahwa untuk tips itu nggak boleh sama. Kecuali ini adalah lu mau copy sesuatu yang udah jelas banget ya, yang bukan tips, dan lu mau copy misalnya Atta Halilintar punya pembukaan, yo yo tim gitu. Terus gue tiap kali bikin video, yo yo bro, itu udah jelas banget bahwa gue meniru gaya dari Atta Halilintar, itu udah jelas. Tapi kan ini tips bos ini tips yang pasti sama gitu. Dan yang gue tanya, YouTuber kesayangan lu, YouTuber yang lu bela-bela, dapat informasi dari mana? Apakah itu murni pemikiran dia, YouTuber yang lu bela-bela? Murni pemikiran dia, oh ini cara begini, ini pemikiran gue. Atau dia juga adaptasi dari channel luar, cuman mungkin karena dia punya masa yang lebih banyak, dia lebih terekspos. Gimana dengan YouTuber kesayangan kalian? Itulah. Jadi mikirnya dulu pakai otak. Terus gue bilang semua adalah adaptasi dari luar. Even teknologi. Lu bisa lihat di Indonesia bahwa Gojek itu adalah adaptasi dari Uber yang ada di luar negeri. Itu udah adaptasi. Ya udah, adaptasi. Sama-sama tips. Lu lihat pasti semuanya YouTube Indonesia gitu. YouTube yang bahas soal bola. Itu ya dia nyari informasi dulu. Misalnya gitu ya, Ronaldo lahir tanggal 5 Februari. Oh nggak bisa. Udah ada di luar. Gue harus lahir tanggal Ronaldo tuh tanggal 30 Februari misalnya. 32 bahkan. Bodoh. Dan kita bukan Elon Musk yang bisa bikin sesuatu yang baru. Jadi sangat jarang ya orang membuat konten yang baru atau membuat sesuatu yang baru, itu jarang. Hanya 1 banding jutaan orang. Lu jangan ngarapin gue jadi 1 dari jutaan orang yang bikin kayak gitu, apalagi informasi gitu ya. Gue bukan Elon Musk gitu yang lu harapin gue memberikan tips-tips yang nggak ada dimanapun di seluruh dunia gitu ya. Gila, lu mikir pakai otak lu aja cuma bisa komen pakai inilah itulah. Ya segini aja pemikiran dari gue. Jadi lu bisa dengerin videonya dan lu lihat bahwa yang namanya tips itu ya pasti sama, cara itu pasti sama. Cara misalnya apa ya, yang tadi gue bilang cara mencairkan AdSense ya gitu-gitu aja. Cara menyetir mobil ya kayak gitu-gitu aja. Ya mungkin orang ditanjakan pakai gigi 1, oh gigi 1 udah ada, gue tanjakan pakai gigi 5. Bodoh kalau kayak gitu mikirnya. Ya udah, intinya itu aja. Lu bisa lihat banyak yang tadi yang ya emang mengambil referensi dari luar, even YouTuber besar. Dan gue nggak bilang itu plagiat. Gue bilang itu adalah adaptasi. Sama, gue pun melakukan adaptasi. Tapi orang yang pemikirannya sempit bilang itu adalah plagiat. So segini aja, gue Koko Brewok pamit dulu. Ciao.